Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dan merasa dunia ini tidak lagi nyata? Bahwa semua yang kita kejar, harta, pengakuan, hingga pertengkaran di layar ponsel kita, hanyalah panggung sandiwara yang sangat melelahkan. Selamat datang di zaman Edan, sebuah masa yang sudah diramalkan oleh pujangga pamungkas Jawa, Raden Ngabaihi Ranggawarsita, lebih dari 1 abad yang lalu. Beliau tidak sedang meramal hari kiamat besar, melainkan kiamat kecil yang terjadi di dalam batin Anda hari ini. Beliau meninggalkan sebuah pesan rahasia dalam serat Jaka Lodang. Ini bukan naskah ramalan biasa. Ini adalah peta pelarian bagi jiwa-jiwa yang sudah muak dengan kegilaan dunia. Di dalamnya tersimpan ilmu yang sengaja disembunyikan agar tidak disalahgunakan. Ilmu tentang cara menjadi kosong di tengah keramaian dan cara menghilang tanpa harus pergi. Jika Anda merasa hidup Anda hari ini dikendalikan oleh tekanan, oleh cicilan, oleh kata orang, atau oleh algoritma yang mencekik batin, maka untuk ini saya hadir secara khusus untuk Anda. Bersiaplah, karena kita tidak hanya akan membaca sejarah, kita akan membongkar cara paling ekstrim untuk merdeka dari zaman ini. Dunia yang Anda lihat hari ini bukan sedang rusak, tapi sedang dibongkar. Ratusan tahun lalu, Ranggawarsita tidak sedang menulis puisi saat ia menyusun serat Jaka Lodang. Beliau sedang menuliskan peta pelarian untuk jiwa-jiwa yang terjebak dalam sandiwara besar. Jika Anda merasa hidup Anda buntu, jika Anda merasa jujur tapi hancur, dan jika Anda merasa dunia ini sudah tidak logis, berhentilah mencari jawaban di luar. Naskah ini adalah belati. Ia akan memotong semua ilusi yang Anda percayai selama ini. Kita tidak akan bicara tentang ramalan cuaca atau nasib negara. Kita akan bicara tentang bagaimana Anda mengambil alih kendali nasib Anda sendiri saat semua orang kehilangan arah. Karena di akhir zaman yang bingung ini, yang selamat bukan mereka yang paling kuat atau paling tahu, melainkan mereka yang berani sadar dan memilih berdiri di tengah reruntuhan dengan mata terbuka. Rahasia pertama yang disembunyikan banyak orang. Jaka Lodang mengungkap bahwa zaman Edan sebenarnya adalah serangan terhadap Pancadriya atau 5 indera Anda. Ranggawarsita secara tersirat memperingatkan bahwa musuh terbesar di zaman ini bukan penguasa dalim, melainkan mripat kang blereng, mata yang silau. Anda dibuat silau oleh pencapaian orang lain, sehingga Anda tidak bisa melihat harta karun di bawah kaki Anda sendiri. Dalam naskah aslinya, ada istilah ngeluruk tanpa bala yang sering disalahartikan. Dalam konteks Jaka Lodang, ini berarti Anda harus berani bertarung sendirian melawan arus informasi. Jika Anda masih butuh bala atau persetujuan orang banyak untuk merasa benar, maka Anda adalah korban pertama dari zaman Edan. Kewarasan Anda sedang disandera oleh validasi publik. Maka di zaman Edan, kemenangan sejati bukan ketika dunia mengakui Anda, melainkan ketika 5 indera Anda kembali tunduk pada kesadaran, dan Anda tetap tegak meski berjalan sendirian tanpa tepuk tangan siapapun. Sekarang
Mari kita masuk ke bagian yang paling dianggap rahasia, ngelmu kotong atau ilmu kekosongan. Banyak yang bertanya, kenapa namanya Lodhang, kosong? Ini bukan kosong yang hampa, tapi kosong yang berkuasa. Dalam tradisi rahasia Jawa, Jakalodang mengajarkan teknik ngilang, menghilang. Bukan menghilang secara fisik, tapi menghilang secara sosial dan mental. Artinya, di saat dunia sedang gaduh memperebutkan satu hal, Anda harus punya kemampuan untuk tidak ada di sana. Saat orang berebut jabatan, Anda kosong. Saat orang berebut panggung, Anda kosong. Inilah posisi paling aman, karena apa yang tidak ada tidak bisa diserang. Apa yang tidak memiliki ego tidak bisa disakiti. Ranggawarsita ingin Anda menjadi singit, tersembunyi di tengah keramaian. Inilah kekuatan Jakalodang. Dia melihat segalanya, tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya karena dia tidak meninggalkan jejak keinginan sedikit pun. Di zaman yang memuja kebisingan, kekuatan tertinggi justru dimiliki oleh mereka yang mampu sunyi. Saat Anda sanggup menjadi kosong tanpa merasa hilang, Anda tidak lagi digerakkan oleh dunia. Anda mulai menggerakkan diri sendiri. Dan di sanalah Jakalodang tidak bersembunyi untuk lari, tetapi menghilang agar tak bisa dikendalikan siapapun. Namun, bagaimanakah cara Jakalodang menghilang di zaman di mana setiap langkah kita dilacak oleh satelit dan setiap pikiran kita direkam oleh algoritma? Inilah teknik ngilang versi serat Jakalodang untuk manusia digital. Menghilang bukan berarti Anda menghapus akun atau lari ke gunung. Menghilang artinya Anda ada tapi tidak terbaca. Dalam naskah aslinya ada istilah manjing ajur ajar. Anda masuk ke dalam keramaian, Anda melebur dalam arus, tapi frekuensi batin Anda tidak bisa ditangkap oleh radar duniawi. Di era digital, ngilang adalah kekuatan untuk tidak memiliki jejak emosi yang bisa dipermainkan orang lain. Saat semua orang berteriak memamerkan kebahagiaan palsu, Anda memilih diam dalam syukur yang nyata. Itulah ngilang. Saat algoritma memancing amarah Anda dengan berita provokasi, Anda tidak bereaksi sedikit pun. Itulah ngilang. Saat dunia menuntut Anda untuk selalu terlihat, Anda justru merasa paling berkuasa saat tidak ada yang tahu apa yang sedang Anda rencanakan. Ranggawarsita ingin Anda menjadi seperti angin. Angin bisa dirasakan sejuknya. Ia bisa merobohkan pohon yang sombong. Tapi tangan siapapun tidak akan pernah bisa menggenggamnya. Inilah ilmu singit yang sesungguhnya, menjadi rahasia di tengah keterbukaan. Jika dunia tidak tahu apa yang Anda cintai dan apa yang Anda takuti, maka dunia tidak punya senjata untuk menghancurkan Anda. Anda menjadi entitas yang berdaulat penuh, sebuah jiwa yang merdeka, karena tidak ada satupun kabel digital yang bisa mengikat kebebasan batin Anda. Lalu, bagaimana praktiknya di kehidupan nyata? Naskah ini memberikan 3 kunci yang sering dipotong maknanya. Eling, sadar titik nol. Kembalilah ke titik di mana Anda tidak punya apa-apa. Ingatlah bahwa Anda lahir telanjang dan akan mati telanjang. Jika Anda sudah sampai di titik ini,
semua ancaman duniawi akan terasa lucu. Waspada, sensor getaran. Jaka Lodhang mengajarkan kita membaca sasmita atau tanda-tanda alam. Sebelum sebuah krisis besar terjadi, getarannya sudah ada. Orang yang lodhang atau tenang hatinya akan menangkap getaran ini lebih dulu daripada para ahli ekonomi tercerdas sekalipun. Waspodo, filter kebenaran. Di zaman di mana dusta menjadi pakaian, naskah ini menyuruh kita untuk tidak percaya pada bungkus. Lihatlah rasanya. Jika sesuatu terasa megah tapi menyesakkan dada, tinggalkan. Itu adalah jebakan zaman. Karena di zaman Edan, yang bertahan bukan mereka yang paling berisik atau paling merasa benar, melainkan mereka yang kembali ke titik nol, peka pada getaran sebelum badai, dan berani menolak gemerlap yang menyesakkan rasa. Zaman Edan adalah ujian bagi mereka yang ingin naik kelas secara spiritual. Ranggawarsita menulis Jaka Lodhang bukan untuk membuat kita sedih, tapi untuk membebaskan kita. Beliau ingin berkata, "Wahai manusia, hentikan kegilaanmu. Dunia ini sedang rusak arah dan engkau ikut berlari tanpa tahu kemana. Jangan banggakan kelelahanmu mengejar debu. Jangan sebut ambisimu sebagai takdir. Semua yang kau kejar akan runtuh, dan yang runtuh bersamanya adalah kewarasanmu sendiri. Berhenti sekarang. Cabut pandanganmu dari hiruk-pikuk yang menipu. Pulanglah ke dalam dirimu, atau engkau akan mati sebagai bagian dari kegilaan yang tak pernah kau sadari." Jika setelah menonton ini Anda merasa beban di pundak Anda luruh dan Anda tidak lagi peduli pada kebisingan di luar sana, maka ilmu Jaka Lodhang sudah meresap ke dalam darah Anda. Anda tidak lagi menjadi korban zaman. Anda adalah pengamat zaman. Jadilah Jaka Lodhang. Jadilah kosong, agar Anda bisa diisi oleh cahaya sejati yang tidak akan pernah bisa padam oleh kegilaan apapun. Tamatlah kegilaanmu, mulailah kewarasanmu. Saya, Javanan Budaya, nyuwun pamit, rahayu.